Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawon suka menyengat, tapi tidak suka makan kedondong. Aduh, jawabannya kurang semangat. Sekali lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Guru Penyemangat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 01 Guru Penyemangat serta teman-teman yang berbahagia. Pertama di atas segalanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa tercurah. Terutama nikmat kesehatan dan kesempatan hingganya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan bahagia penuh kedamaian. Salawat berbingkaikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi teladan umat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tahu apa tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini? Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi tiada bukan dan tiada lain ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana hadis yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Teman-teman yang berbahagia lah, mengapa kok Rasulullah SAW tidak menyempurnakan yang lain seperti iman, kegiatan muamalah, dan semisalnya? Karena ternyata akhlak merupakan fondasi utama menuju perbaikan. Ingin Islam maju, maka yang dibenahi ialah akhlak manusianya terlebih dahulu. Ingin sebuah negara maju, maka yang diperbagus ialah akhlaknya terlebih dahulu. Kita bisa mundur menuju masa lalu, tepatnya ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika kita baca sejarah, ternyata beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat tahajud. Selain itu, beliau juga merupakan pemimpin yang hebat dan tawadu, alias pemimpin yang rendah hati. Alhasil, semakin mengertilah kita di sini bahwa akhlak itu sangat penting dan menjadi batu pijakan utama seorang muslim. Lalu, bagaimana dengan akhlak kita para pelajar? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak sekali cabang akhlak. Dan salah satu akhlak terpuji yang sangat penting di zaman ini ialah malu. Dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Artinya, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Dan akhlak Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Malu berarti merasa sangat tidak enak hati, seperti hina atau segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut kepada pihak lain. Malu adalah sifat yang mendorong seseorang merasa tidak enak apabila meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga malu karena tidak meninggalkan larangan-larangannya. Malu merupakan sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan.
Ajaran Islam mengajarkan kita supaya memiliki sifat malu karena dapat menyebabkan akhlak seseorang menjadi tinggi. Orang yang tidak memiliki sifat malu, akhlaknya akan rendah dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana macam-macam dan contoh perilaku malu yang baik bagi seorang pelajar? Misalnya, malu kepada diri sendiri. Wujud dari perilaku seorang pelajar yaitu malu ketika dirinya malas untuk belajar, malu ketika dirinya tidak datang tepat waktu, malu karena merasa sedikit sekali melakukan kebaikan, dan sebagainya. Malu kepada manusia, yaitu berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak melanggar perintah Allah. Misal, malu untuk berkata yang tidak sopan, malu jika tidak bisa menolong teman, dan semisalnya. Malu kepada Allah, yaitu perilaku malu terbaik yang bakal mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mengapa bisa begitu? Karena ketika kita sudah malu kepada Allah, maka kita akan merasa tidak enak hati bila sholat terlambat, bila kurang disiplin dalam belajar, bila kurang hormat kepada orang tua dan guru, serta berbagai kebaikan lainnya. Kita merasa malu karena Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Tapi kenyataannya sekarang kadang malah terbalik ya teman-teman. Kadang kita malah malu ketika diminta guru untuk bertanya. Malu ketika diminta untuk memberikan pendapat. Malu ketika datang paling awal di sekolah. Padahal semua itu baik kan? Maka darinya, marilah kita renungkan, marilah kita perbaiki diri, dan mari kita tata hati untuk senantiasa malu untuk melakukan keburukan dan berani untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kita malah menjadi orang-orang yang tidak tahu malu. Karena apabila seseorang hilang malunya, secara bertahap perilakunya akan buruk. Kemudian menurun kepada yang lebih buruk dan terus meluncur ke bawah dari yang hina kepada yang lebih hina sampai ke derajat paling rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, mumpung masih diberi kesempatan umur, marilah kita mantapkan akhlak diri supaya kian bertambah hari diri ini kian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai di sini dulu pidato saya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kepada Allah, marilah bersama-sama kita memohon ampun. Saya tutup dengan pantun. Ada mawar merah berduri. Awas, hati-hati nanti kena dahi. Mari kita perbaiki diri demi menggapai ridho ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.